Oke, ini hari ini kita membicarakan tren mode. Tren modenya itu berasal dari mana aja. Jadi nggak nggak ditentukan dan dihayal-hayal itu terjadi. Nah, tren mode ini itu udah diciptakan karena kebutuhan dari orang-orang untuk dia tahu apa yang akan dia bikin, terus apa yang jadi tren dan apa yang pingin tidak ketinggalan zaman. Jadi produknya dia itu laku gitu. Nah, itu yang harus disiapkan. Nah, dari mana nih tren mode ini terjadi? Dari pergerakan bisnis di dunia fashion dan mereka perlu banget untuk tahu dari warna, dari sosial kehidupan, apa yang bakal terjadi ke depan. Nah, itu mempengaruhi banget. Nah, beruntungnya kita itu sudah melewati masa-masa ya. Jadi kita tinggal belajar dari sejarah fashion yang kayak kemarin yang kita bahas. Itu kita bisa tahu siluet-siluet, terus bentuk-bentuk, warna yang bakal bisa kita pakai lagi. Dan itu akan berulang terus dan berinovasi terus menjadi sesuatu yang baru untuk dipakai di hari ini. Di hari ini. Maksudnya hari ini dan agak ke depannya. Jadi sekarang prediksinya bisa dilihat dari sesuatu tren itu akan dibilang tren banget bila diikuti oleh orang-orang ramai. Nah, ini yang jadi kita harus tahu supaya kita waktu membuat sesuatu enggak cuman ego kita sampaikan. Ego itu dalam artian kita udah buat desain keren banget, tapi kenapa nggak diterima sama pasar? Nah, itu kita mesti lihat tren mode yang terjadi. Dari tren mode ini, ya, jadi ada pergeseran-pergeseran yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, ini ada contoh-contohnya ya. Ini ada contohnya seperti ini. Celana denim. Nah, kalau di kebanyakan orang taunya jeans ya. Ini bahan dasarnya denim. Yang seperti ini. Nah, denim ini dulu pertama sekali itu dipakai untuk pekerja yang keras karena bahan ini kuat dan tidak gampang robek. Jadi kalau mereka bekerja, mereka tidak takut bajunya rusak. Kalau misalnya pakai bahan tipis, sifon, kalau lagi nyangkul-nyangkul begini nggak mungkin kan ya. Jadi lagi gali gini pakai pakai bahan-bahan tipis nggak bisa gitu. Pakai misalnya bahan yang seperti kalian pakai kerudung gitu, koal itu jadi celananya itu pasti kena tanah, kena ini, kena batu langsung robek. Nah, dari sini itu berubah lagi, pindah, dipakailah akhirnya oleh anak-anak muda karena itu dibuat mereka itu bisa jadi keren, kebebasan artinya untuk mereka. Dan dipakailah dan diwarna-warniin tahun 60-an. Tahun 60-an, tahun 50-an itu udah mulai dipakai, ada filmnya namanya Rebel, Rebel with the Cross ya, Without the Cross, itu dipakai dan ikonik banget celana jeans digabung dengan kaos. Nah, itu sampai sekarang orang pakai terus. Ya, itu menjadi tren dan semua pria muda memakainya. Nah, ini akhirnya diwarna-warniin di tahun 60-an. Jadi warnanya nggak cuma basic. Kalau dulu cuma basic satu warna aja. Ada warna dasar aja. Setelah berkembang, orang butuh warna-warni. Akhirnya mereka butuh, wah kok bergerak ya? Nah, mereka butuh sesuatu yang berwarna-warni. Nah, di tahun 70-an karena era sudah berubah lagi, orang suka hipis, orang suka bunga-bunga, lahirlah celana denim yang didetailin dengan di embroidery, di payet, di manis-manis. Nah, di tahun 80-an berubah lagi, orang lebih senang bergaya dengan bomber jacket karena banyak olahraga sehingga bernapas ya kulitnya dan oversize. Nah, dibuatlah seperti ini dan dibikin karena tahun 80-an ini dunia kebebasan banget. Itu mereka dibikin pakai asid atau disiram pakai cairan ya. Kalau pakai Baclean juga sebenarnya bisa. Jadi dibuat seperti ini dan ini menjadi tren yang terpakai terus. Coba kalau kalian jalan-jalan misalnya ke H&M, ke Zara, kemana aja atau ke toko-toko kayak di mall-mall tuh banyak banget. Bahkan di Ramayana juga jual kok yang seperti ini. Itu sesuai dengan trennya. Itu berulang tuh. Padahal dulu udah ada, tinggal nanti bentuknya dirubah sesuai dengan tren zaman. Dan tidak lekang waktu sampai zaman sekarang karena denim ini dipakai. Berarti ini walaupun
ini adalah suatu tren yang tidak lekang waktu dan diminatin terus menerus. Ada hal yang seperti itu. Ada yang sekali muncul langsung hilang, ada juga, gitu ya. Nah, tren itu sendiri memang hadir karena ada permintaan dan perkembangan dan sesuai dengan zaman. Kita sekarang trennya apa coba? Coba yang paling baru banget kita lepaskan nih, tapi kita masih harus tetap pakai. Ada yang bisa jawab nggak? Tren yang semua dunia menggunakannya. Tren apa itu? Yang bisa jawab? Yang sekarang dipakai. Yang sekarang dipakai. Ini udah ada clue-nya nih. Sekarang dipakai nih apa? Meja Masker. ditutup. Yes, masker. Semua orang jualan masker nggak dulu waktu COVID? Ya, benar nggak? Semua orang jual masker kan? Benar. Benar Jaro? Semua orang jual itu masker? Iya. Maskernya, ya kan? Maskernya diapain sama kamu Jaro? Pernah beli yang masker apa nih? Kamu pernah beli nggak? Ada gambar Barbie? Ada? Ada. Ada. Apalagi? Ada yang dipayet? Ada? Di manik-manik? Di batu-batu? Ada? Ada. Ada. Nah, Kodam. Kamu cakap. benar. Nah, itu dia menjadi tren yang semua orang harus ngikutinnya karena memang mungkin ada yang pakai biasa kayak kita sekarang kembali lagi menjadi kayak pakai biasa aja kan. Nah, waktu zaman COVID itu eh, yang brand saya yang Agam itu kita bikin baju satu set karena permintaan dari orang-orang. Misalnya ini ada batiknya warna merah. Di sini juga harus ada warna merah juga batiknya. Dan itu sesuai dengan perkembangan di zaman itu. Kebutuhan juga. Semua orang mau nggak mau harus pakai. Nah itu paksaan ya berarti trennya ya. Tapi karena kita mencari, oh ini memang lagi buka, itu sebenarnya tren yang naas menurut saya. Kenapa naas? Kita dipaksa banget suruh pakai masker kan? Padahal sesek napasnya. Nah, ini coba kita berikutnya. Jadi kita harus tahu tren ini dari mana nih. Ya, tren ini akan kita bisa lihat di trend forecasting. Ini orang-orang desainer-desainer, pakar-pakar, nggak cuma dari dunia fashion ya, dari dunia uh, interior, dari dunia perkainan, dari dunia pewarnaan, pantun, misalnya. Itu mereka ngeriset untuk dibikinin buku, dibikinin sekarang udah e-book ya berarti juga ada itu untuk tren ke 2 tahun ke depan, tahun depan itu udah ada. Jadi kita harus membaca sebelum membuat sesuatu, kita harus riset dulu. Nah ini tren mode ini ada tren forecastingnya. Jadi perkiraan apa sih yang bakal tren nih di tahun depan. Nah ini harus kita pelajarin banget. Seperti warna, styling, tekstur yang kita pelajarin kemarin. Tekstur kain dan lainnya, ada garis ya. Terus ini penting banget. Nah, ini ada sumber-sumber yang dari top 12 fashion forecasting agency yang selalu setiap tahunnya ngeluarin trend mode forecast buat kita semua. Ini yang paling mahal banget adalah WGSN ini. WGSN ini cuman coba kalian di Instagram aja dia bagus banget ininya. Dan dia keluarin kayak warna dan lain-lainnya ya. Terus ada juga yang kayak Pantone. Pantone yang ini adalah warna yang akurat. Warna akurat untuk ini. BOF juga ada. Terus ada juga majalah-majalah fashion nanti yang eh, yang akan keluarin tren. Misalnya majalah, kalau bagus-bagus tuh majalah-majalah kayak Bazar, atau di Indonesia ya, Bazar Indonesia, majalah Dewi, majalah Elle Indonesia, itu ngeluarin tren setiap tahunnya. Jadi ada beberapa sesi, dia keluarin kita bisa lihat, oh dari ini inspirasinya tahun depan, oh warnanya ini. Minimal kita harus tahu itu. Ya. Terus sekarang lebih gampang lagi karena kita udah browsing. Terus pertama, gejala perubahan mode. Keawaman, ya. Pada tradisi ada kalanya masyarakat berkeinginan membuat perubahan baru dalam bidang busana. Karena
Karena kita nggak mungkin memakai baju yang sama terus dan gaya yang sama terus. Misalnya kalian ini udah beranjak remaja, pas waktu kalian udah kerja, kalian butuh busana yang berbeda. Itu aja dari perubahan kita ya. Nah, dari yang udah bekerja tiba-tiba menikah dengan pejabat, amin. Ya pejabat tapi yang halal ya, yang nggak korup. Ya itu berarti dia butuh juga tuh baju untuk bepergian, resepsi, pergi kondangan. Nggak mungkin dia pakai daster bertemu dengan ibu pejabat lainnya, nggak mungkin. Jadi dia butuh baju. Kedua, perubahan dan isu sosial yang terjadi memberikan dampak pada selera masyarakat dewasa ini. Misalnya dahulu warna-warni sangat terbatas, tapi sekarang banyak sekali pilihannya. Dan yang paling pas tadi kita adalah isu ini dan keadaan itu ya COVID kemarin kayak kita berubah semua. Orang juga butuh baju untuk di rumah, semuanya yang ringan, yang nyaman, yang buat tiduran, yang rebahan. Mereka butuh baju yang ringan ya. Jadi itu gejalanya juga. Terus yang ketiga adalah perkembangan teknologi dan digital. Nah, sekarang ini banyak sekali yang motif-motif yang biasanya ditenun, di apa, sekarang udah pakai digital banyak sehingga jatuhnya lebih murah, orang bisa kenakan dengan cepat gitu. Itu juga alat-alat juga mendukung seperti dulu pakai mesin jahitnya dipijak ya, cepet gitu belum belum tahu mungkin kalian ya zaman dahulu kalah banget. Kita belum tahu cepet pakai ini engkol juga. Nah sekarang mesinnya udah nggak mungkin kayak begitu, pakai komputer terus cepet semuanya jadi. Bahkan ngebody juga cepet ya. Nah, oke. Terus mode mempunyai sifat-sifat antara lain sebagai berikut. Satu, mempunyai penampilan yang kuat sehingga masyarakat selalu tertarik pada mode-mode baru yang ditampilkan. Kalau misalnya tren mode yang dikeluarkan itu tidak menarik, pasti orang tidak mau membeli. Udah yakin itu? Kedua, model bersifat komersial yang berarti dapat menguntungkan atau merugikan. Kalau 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 ini biar sustainable, biar berkelanjutan bisnisnya dan pergerakannya, berarti memang harus menciptakan sesuatu yang mengikuti tren yang disukai, digemari masyarakat. Sehingga kita membuat sesuatu itu juga bisa dinikmati dan dibeli. Jadi kita nggak cuma dipuji-puji aja, oh ya cakep ya, tapi nggak dibeli. Jangan. Terus tiga, mode bukan selalu suatu penemuan baru. Ya, ini. Karena siluet dan lain-lainnya itu sering banget berulang. Jadi itu bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang sudah ada itu dikemas dengan yang baru, ditambahin dengan baru, ditambah warna, dikaryakan kembali. 4, mode berhubungan dengan produksi tekstil, perlengkapan busana dan aksesoris. Ya, oke. Nah, ini paling penting banget ya. Paling penting banget adalah di mana sih kita bisa cari tren ini ya. Hal-hal yang mempengaruhi tren, mode, nah kita harus peka banget dengan sejarah fashionnya tersebut. Sejarah fashion itu harus sejarah tentang keadaan tempat, itu harus kita gali. Misalnya nih, kita penasaran banget Monas misalnya. Gambarnya simpel aja ya. Monas tuh sebenarnya dari mana sih awalnya? Berarti kita harus riset dulu. Monas tuh dari mana ya? Apa emas beneran nggak ya di atas? Kenapa sih bentuknya kayak itu? Kenapa sih harus di bawah besar, di atas kecil banget? Apa sih yang terjadi? Apa ya isi di dalamnya? Nah, itu kita harus mendetailing sejarah itu sehingga kita bisa ngangkat sesuatu dengan lebih gampang. Atau misalnya di Betawi, kalau sejarah Betawi, ondel-ondel. Nah, ondel-ondel nih, gampangnya ya. Ondel-ondel itu kenapa sih dari bonekanya gede banget, kok menyeramkan misalnya gitu. Terus di rambutnya kenapa begitu? Terus dari tahun berapa sih ada ondel-ondel? Terus ondel-ondel itu awalnya buat apa sih? Nah, ada pertanyaan-pertanyaan begitu tuh. Jadi menggali sejarah untuk mengetahui. Dan ini sangat mempengaruhi. Misalnya story tentang COVID. COVID ini gara-gara gini, gara gini, oh butuh masker, terus kenapa orang-orang ketakutan, kenapa begini, kenapa begitu. Itu. Ya, itu secara gampangnya sekarang. Atau misalnya sejarah kalian belajar juga di sekolah, sejarah misalnya secara Majapahit, secara Sriwijaya, itu saya paling suka dulu yang ngebaca
dan ngedengerin sejarah-sejarah yang terjadi di zaman dahulu kala, karena itu membuat kita memperkaya ide kita nanti gitu. Terus arsitektur. Nah, arsitektur ini sangat berkaitan banget menurut aku dengan fashion, karena di arsitektur ini akan kita temui potongan-potongan yang luar biasa, interior yang bagus, penyampuran warna yang keren, dan arsitektur ini sangat mempengaruhi. Misalnya di tahun 20-an yang kemarin mau ambil tahun 20-an, arsitekturnya itu glamor, terus penuh dengan ornamen. Nah, ornamennya seperti apa? Nah, itu mempengaruhi banget di busananya. Busananya jadi kelap-kelip, jadi sesuai dengan interior yang itu. Terus juga ada jalan, the street ya. Jadi yang ditawarkan oleh desainer fashion kalau di fashion show itu diadaptasi dengan kita. Kalian tahu kan kemarin ada Citayam Fashion Week ya. Nah, di Citayam Fashion Week itu orang-orang, siapa yang nggak tahu bongi? Tahu bongi apa? Bonge, kurma, tahu ya? Tahu pasti. Nah, itu mereka itu mengadaptasi tren mode yang di luar, terus mereka bergaya, kadang banyak sosial media, dipoto, dipakein baju, terus mereka fashion show, dan mereka styling sendiri. Nah, dari di jalan ini, itu juga mempengaruhi tren mode. Oh, yang kayak gini keren ya, misalnya kayak pakai coat gede banget, terus pakai kaosnya ketat, pakai crop top, terus pakai celana pendek. Oh iya seperti ini, oh jadi tren kembali. Nah, itu dari jalanan. Terus dari media, seperti tadi ada majalah, ada buku, ada ada film, itu juga ada buku, ada media semuanya, ada televisi juga. Itu akan membuat sama ya. Ada craft. Craft ini misalnya kayak lagi tren apa nih misalnya. Kenapa jadi tren? Misalnya jadi tulang menyulam lagi tren. Celup-celupan jadi tren. Terus membuat 3D jadi tren, 3 dimensi jadi tren. Nah, terus juga ada color dan fabric. Saya colornya sekarang lagi in, yang pastel-pastel in terus. Kenapa ya? Hitam putih tetap in. Kenapa ya? Nah, itu mempengaruhi juga. Terus bahan yang disukai apa nih? Oh, orang-orang sekarang sukanya bahannya ringan, nggak mau berat-berat banget. Gitu. Nah, itu juga mengaruhi. Teknologi juga sangat mempengaruhi. Misalnya kayak sekarang orang sangat butuh gadget ya. Jadi semua sangat mempengaruhi. Ya, ada alam juga mempengaruhi film tadi. Terus ada musik, ada TV. Semua penyanyi juga itu dari pop culture ya, dari budaya pop yang terjadi sekarang nih. Saya penyanyi yang lagi hit siapa gitu, itu akan sangat mempengaruhi penggemar ya untuk mengikuti mereka berpakaian. Misalnya kayak dari Korea lagi booming banget, semua orang ingin berpakaian seperti itu, ingin gayanya seperti itu, auranya seperti itu, yakin gitu ya. Saya kayak Blackpink, semua cewek pada suka, BTS juga suka. Nah, mereka mengeluarkan aura-aura tahun 90-an, kita ikut juga sama. Terus ada alam. Alam sangat memberikan pengaruh banget pada tren mode apa yang terjadi. Jadi alam ini juga mempengaruhi tren mode. Seperti misalnya orang di kutub utara tidak membutuhkan baju yang seperti orang di Bali pakai, di pantai pakai. Jadi mereka butuhnya lebih untuk menahan dingin supaya tidak kedinginan. Kalau yang di pantai dinginnya tidak gerah. Nah, jadi ada dua perbedaan dan itu alam ya, dibuat oleh alam. Jadi kaya banget. Terus ada etnik kostum. Ya ini dari misalnya kayak dari kostum-kostum di Indonesia aja udah banyak banget ya, dari Aceh, Sabang, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Itu mempengaruhi banget itu juga untuk gaya tren mode, even mau lokal bahkan internasional. Ketika ya Gucci ngeluarin, Gucci merek terkenal di luar negeri, itu ngeluarin uh, etnik kostum, tapi diambil bahannya aja, motifnya dari Bali, diangkat ke sana. Terus sosial trennya, apa yang tren yang terjadi? Apakah orang suka main Mobile Legends, suka main TikTok? Nah, itu mempengaruhi banget apa yang dibutuhkan.
Nah, ini seperti ini ya. Ini contoh-contohnya dari sejarah nih. Dari sejarah, seperti desainer ini, Dolce Gabbana mengambil sejarah dari Yunani seringnya, karena mereka dari sana Italia juga mereka mengambil, dan ini dikemas menjadi seperti ini. Jadi ini bukan langsung mentah-mentah, tapi ada juga yang mentah-mentah langsung ditaruh, tapi disesuaikan. Tapi biasanya kalau yang mentah-mentah begini nih, saya kayak ada baju kayak gladiator, itu sepertinya openingnya aja. Pas waktu show atau koleksinya cuma pembukaannya untuk menyatakan bahwa saya ngambil tema ini, gitu. Ya, oke. Terus eh, seperti sebelahnya lagi ini dari sejarah diambil eh, dari Bizantium. Nah, dari Bizantium tuh zaman era-era tahun sebelum tren mode kemarin dibahas ya, ada udah zaman batu, terus berikutnya terus ada zaman Romawi. Kalau kalian suka sejarah itu perlu dikulik banget karena mereka punya detail yang sangat bagus banget. Nah, bisa kalian angkat untuk zaman sekarang. Nah, ini juga ada desainer yang keren banget menurut aku, namanya Alexander McQueen ya, gitu. Terus ini dari arsitektur, coba deh lihat. Coba dilihat dulu, itu tim-timnya Dewi Rahmawati, coba dilihat dulu. Nah, lihat dulu nih, coba nih. Ini dari arsitektur mereka kembangin menjadi busana. Ya, dari yang kayak gini. Nih, lihat. Ada dari bangunan, diambil, gitu. Diambil, terus menjadi inspirasi. Ya. Terus ini dari jalan. Dari jalan, gaya style di jalanan, diangkat untuk dikembangkan menjadi tren mode. Dan itu memengaruhi banget. Apa yang terjadi sekarang? Misalnya kayak kita lihat orang-orang di jalan, oh senangnya pakai itu. Dan mereka, karena setiap individu itu unik, jadi kita bisa menemukan hal-hal unik yang bisa kita angkat. Bahkan personal kita sendiri itu bisa untuk diangkat ya. Kayak gini gaya punk, kemarin ada yang bilang ada jamet kan. Ini jamet, campur. Terus jamet itu terinspirasi daripada ini. Vivian Westwood di zaman dulu sudah ngeluarin style kayak begini tahun 70 80-an. 70 akhir ke 80-an. Madonna juga terinspirasi dari itu. Coba kalian lihat-lihat dulu, nanti file ini akan saya kasih ke kalian ya. Sorry saya batuk. Nah, ini inspirasinya ya. Itu ada Harajuku dari Jepang. Coba kalian perhatiin. Jadi banyak banget kita bisa mendapatkan ide itu dari mana aja. Nah, ini dari media nih. Dari berita, dari apa yang terjadi ini. Terus kenapa? Nah, ini masker kan. Nah, ini ada global warming, apa yang bisa kita lakukan, misalnya kita juga terinspirasi, dan ini sesuai dengan perubahan zaman. Nah, katanya sekarang lagi resesi. Berarti apa nih resesi? Resesi itu apa ya? Nah, jangan stres duluan tapi ya. Yang gampang-gampang aja dulu. Nah, ini dari Craft ya. Terus misalnya ini terinspirasi dari koleksinya. Terus saya kerja di sini ya, di Ibu Gea ini. Nah, dari terinspirasi dari Chinese doll, terus dibikin, terus dibuat jadi craft ya, jadi kerajinan tangan gitu, diolah seperti ini kerajutan, banyak banyak hal yang bisa kita lakukan craftsmanship. Terus ini color dan fabric itu, kalau warna sesuai dengan mood di tahun itu, bagaimana keadaan, apakah happy, apakah suram, apakah orang-orang bersemangat. Nah, ini mereka udah keluarin semua, dan bahan juga mengikuti perkembangan zaman. Apa yang dibutuhkannya di tahun depan? Orang masih butuh warna-warna lembut nih, warna-warna tanah. Apa nih? Ini kan dari tahun 2021, tahun kemarin. Tahun 2022 masih kepakai gitu. Jadi dari warna, dari bahan ini juga kalian lihat. Dari teknologi juga bisa.
dari bisa memakai kecepatan, bikin fabriknya, terus apakah teknologi itu bisa kita angkut untuk ke fashion, itu sangat bisa. Dan itu sangat mempengaruhi kecepatannya. Ini adalah Hussein Halayan dulu awal-awal yang membuat bajunya bergerak di panggung dulu ya. Emang perdana pionir ya yang tampil ya. Mungkin banyak sekali orang yang tidak tampil di publik, tapi sebenarnya dia udah ngerjain keren juga. Tapi yang tampil di publik untuk pionirnya itu. Terus film dan budaya pop. Nah, ini tidak akan makan waktu. Ini seperti dia pakai little black dress ini. Terus ini juga sangat mendominasi ya gitu. Ini jadi tren juga dari budaya dipakai itu, bahkan Iggy Azalea itu pakai baju ini buat jadi video klip. Ini banyak banget. Terus style dari Madonna juga dipakai sampai sekarang, tapi dibuat lebih modern, lebih modern. Nah ini jadi pop, misalnya kayak Ariana Grande dengan rambutnya kan, dengan gayanya, dengan make up-nya itu menjadi tren sekarang anak-anak muda. Terus dari alam bisa kita sangat mudah terinspirasi dari alam. Oke, kalau alam nggak perlu jelasin banyak-banyak karena pasti udah paham. Nah, ini etnik kostum juga ada. Ini kayak orang Cina peranakan kostumnya gimana sih? Pertamanya kan orang Melayu dinikahin dengan orang Chinese yang datang ke sini, Tionghoa yang datang ke Penang, Malaysia misalnya seperti itu. Di Indonesia juga ada. Nah, ini bisa kita gali ceritanya. Oh, mereka ternyata bersatu rumpun dengan di Padang. Kok bisa ya? Kok agak-agak mirip ya? Nah, itu bisa kita olah. Nah, ini coba deh. Terinspirasi banget dengan etnik kostum. Dan ini lagi diangkat. Misalnya ini tahun ini enggak. Menjadi seperti ini. Frida Kahlo juga. Jadi mengangkat tren modenya. Ya. Terus Jepang juga dibikin dengan sangat keren. Jepang. Nah, ini ya Jepang dibikin sangat keren. Oke. Nah, ini sosial trend apa yang sekarang? Ada YouTube, ada sosmed yang banyak, ada game-game, ada segala macam banyak. Sekarang easy to get, easy to lose, gampang dapat, gampang hilang. Tapi itu menjadi tren dan mereka butuhnya apa gitu untuk memenuhi tren ini? Apakah mereka mau mengikuti icon dari permainan gamenya, cowok-cowoknya, atau emang dari stylenya bepergian? Nah, orang-orang sekarang sukanya experience, sukanya pengalaman. Jadi dengan dia suka berpergian, dia butuh baju apa. Itu juga kita melihat sosial trennya sekarang itu apa. Terinfluensi dari apa nih kita nih. Tren-tren yang terjadi. Misalnya kalau orang flexing ya, memamerkan sesuatu di sosial medianya, coba lihat yang selebgram atau influencer yang udah hit-hit itu, apa yang mereka tampilkan selain berpergian, ngasih barang branded, terus apa yang mereka tampilkan. Nah itu menjadi tren ke follower. Nah ini buku-buku untuk, dan kalian bisa lihat e-booknya, tapi ini ada yang berbayar, ada yang tidak. Ini ada Big Crowd, itu tapi sekarang sudah tahu ya, tapi ini boleh dicek masih ada apa enggak, karena sudah ganti menteri, ganti ini ya, ganti ya, ada apa enggak. Tapi kalian bisa juga Google dengan Fashion Forecasting 2023 misalnya gitu. Nggak apa-apa di Google ya. Nanti kita contoh. Oke. Ada sampai sini ada yang bertanya? Kalau nggak bertanya, harus dong ada bertanya. Ada yang bertanya boleh? Langsung hidupin aja mikrofonnya. Oke, pembahasannya sampai sini aja yang ini. Silahkan. Oke.